Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada siang hari ini akan kami laksanakan kegiatan pensyahadatan atas nama, kami bacakan atas nama Ananda Nivia. Betul? Betul. Nivia Kristi Saputri. Kelahiran tahun 1998. Berarti usia berapa sekarang? Sekarang usia 25. 25 tahun. Iya, untuk saat ini 25. Terus, agama Katolik. Iya, betul. Sebelumnya. Ini saya lihat di kakak, keluarga semua Katolik ya? Iya, secara tertulis semuanya Katolik. Bapak ibu semua. Iya, bapak Katolik, ibu Katolik, tapi secara tertulis. Tapi kalau memang kenyataannya ibu Protestan. Oh, ibu Protestan. Iya. Saya kira tadi ibu muslimah. Kakek nenek Loh, kakek nenek. yang sebelumnya Muslim lalu pindah Katolik. Itu kakek nenek. Tapi kakek nenek masih ada? Masih Almarhum almarhum semua. semuanya. Meninggal dalam keadaan muslimah? Dalam keadaan Katolik. Katolik. Oh, jadi semuanya dulu Muslim, Iya. tetapi kemudian convert menuju Katolik. Iya. Karena sekolahnya di sekolah Katolik. Ya, boleh tahu diceritakan sebentar kok bisa perpindahan mereka ini dua-duanya dari Iya, Islam juga. jadi dari cerita kakek sendiri memang kakek terlahir dan besar itu secara Islam. Lalu ketika SMA dia kuliah di swasta Katolik, jadi mungkin terbiasa dengan lingkungan Katolik gitu. Jadi begitu SMA dia masuk Katolik gitu. Lalu ketemulah dengan nenek. Mereka menikah beda agama, Islam dan Katolik. Jadi begitu anak pertama lahir, yaitu Pak Ade saya, lahir secara Islam karena memang nenek masih Islam, kakek yang Katolik. Tapi ketika melahirkan anak kedua, papa saya, nenek masuk Katolik gitu. Jadi dari keluarga papa itu kakek Katolik, nenek Katolik, Pak Ade Islam, dan papa yang Katolik. Jadi anak-anaknya pun Islam. Jadi sepupuku ya Islam. Apakah latar belakang dari cerita bahwa dulu kakek nenek pernah menjadi Muslim itu sempat berpengaruh terhadap kegiatan convert Mbak Nivia untuk pulang ke Islam? Mungkin secara didikan aja sih ya, sehari-hari secara didikan adat istiadat tetap ada ajaran-ajaran Islam lah yang terselip begitu. Kayak contohnya subuh udah harus bangun, walaupun mungkin kita bukan sholat tapi berdoa begitu. Terus saat puasa saya juga diminta untuk puasa saat bulan Ramadan. Jadi kalau saya puasa full, satu hari full dapat 100.000 itu pada saat itu. Siapa mendidik seperti itu? Nenek dan kakek. Oh, begitu. Iya begitu waktu saat kecil. Itu sempat berpengaruh ya terhadap. Iya itu cukup berpengaruh. Ya. Kemudian mohon dibantu motivasi tersendiri dari Mbak Nivia sehingga yakin untuk convert dari Katolik menuju Islam ini bagaimana? Saya mempelajari Islam itu relate dengan kehidupan sehari-hari saya gitu. Jadi sebelumnya mungkin hidup saya kurang teratur, kurang disiplin. Ketika saya mempelajari Islam itu ternyata lebih logis, masuk akal, dan memang apa yang saya butuhkan sehari-hari gitu. Iya, iya. Saya contohnya kayak hidup saya tadi kan tidak teratur dalam artian ya nggak ada tujuan gitu. Tapi ketika saya masuk Islam, saya mempelajari Islam ini, saya merasa lebih ada tujuan, ada ketenangan, kedamaian yang saya rasakan ketika saya sholat, ketika saya disiplin dengan
banyak hal-hal yang diajarkan Islam itu untuk teratur dalam menjalani hidup inilah gitu. Dan Islam itu mengajarkan kita dari kita lahir, dari kita belum lahir, bahkan sampai kita mati pun ada apa ya? Ada yang tuntutannya begitu. Ya gitu sih. Ya, keyakinan itu hadir. Apa yang ada sesuatu di situ? Ya, saya dari Katolik pun juga saya juga diajarkan untuk Tuhan itu memang satu, cuman memang kendalanya yang menjadi halangan saya di Katolik itu ya itu tadi tentang Tritunggal, lalu tentang patung-patung dan santo-santo yang terlalu kita hormati gitu. Jadi sedangkan itu agak melenceng dengan apa yang saya baca di Alkitab gitu. Dari Alkitab aja udah jelas jangan menyembah berhala, tapi apa yang kita lakukan seperti itu gitu. Jadi sedangkan yang sejauh ini saya pelajarin di Islam pun ya lebih masuk akal, lebih logis, dan apa yang diajarkan ya itu yang diterapkan gitu. Kalau boleh tahu tentang lebih logis mana, dan mohon dibantu kalau bisa ada alasan tidak apa-apa, kalau tidak ada alasan tidak apa-apa. Lebih logis mana antara 3 dalam 1 atau cukup 1 sesembahan? Ya lebih logis 1. Boleh dibantu apa ya alasan tersendiri? Kayaknya saya belum terlalu memperdalam alasannya, dijelaskannya seperti apa ya. Cuman yang saya percaya ya Allah itu satu. Masya Allah. Gitu aja. Ya, ini izin nanya ya, ada motivasi. Ayo dibaca Alkitab supaya dapat pahala gitu. Tidak ada. Beberapa ajaran memang ada seperti itu, tapi kita nggak terlalu concern untuk mendapatkan pahala sih. Ya. Kalau di Katolik ya, dan secara umat-umat Katolik tuh rata-rata merasa kayak udah nanti juga kita diselamatkan gitu. Jadi nggak kayak gitu. Ya itu mungkin salah satu yang membedakan ya. Ya, di Yohanes pasal 17 ayat 3 disebutkan begini. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di situ jelas sudah satu-satunya Allah yang benar, tidak ada tiga-tiganya, ya kan? Injil Barnabas itu statusnya apokrifa. Apokrifa itu tidak diakui oleh kekristenan, dianggap bidat atau bid'ah ya, karena sebenarnya Barnabas itu adalah murid dari Yesus yang paling disayangi, salah satu murid Yesus yang disayangi oleh Yesus. Tapi justru kitab-kitabnya itu tidak diakui, apokrifa. Thomas ya, Thomas itu murid Yesus kan, tapi kitab Thomas tidak diakui, apokrifa. Dan di situ yang disampaikan Barnabas itu banyak nubuatan tentang Nabi Muhammad. Itu persoalannya. Ini merupakan syahadatnya Yesus, bahwa di situ Allah adalah satu-satunya sesembahan, la ilaha illallah ya, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus, utusan Allah Yesus Kristus. Di situ ada 2 instrumen ya, ada Allah, ada Yesus. Jadi Allah bukan Yesus, Yesus bukan Allah, berbeda. Kemudian di situ ada kata utusan. Yang diutus dan yang mengutus itu beda. Ini kemarin disanggah karena saking derasnya tentang penyampaian pengkabaran Yohanes pasal 17 ayat 3 ini di publik, di ranah publik. Kemarin ada pendeta yang menyanggah kalau baca Alkitab itu, kata beliau, itu harus jangan dibaca satu-satu katanya. Jangan dibaca ayat per ayat, tapi harus baca ayat sebelumnya, ayat sesudahnya. Nah, kata beliau begitu. Baca dong ayat sebelumnya apa, ayat sesudahnya apa. Oke, kalau misalnya seperti itu, kita baca ayat sebelumnya. Bagus semua kok, nggak ada yang bertentangan antara
ayat sebelumnya sampai ayat ke bawahnya itu menerangkan tentang Yesus Kristus itu adalah hamba Allah dia. Dia cuman Rasulullah, dia Nabi. Kalau tidak percaya, perikopnya aja dibaca. Perikopnya pasal 17 ayat 3, apa perikopnya di situ? Judul atasnya itu bisa dibantu dibacakan. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Doa Yesus Untuk murid-muridnya. untuk murid-muridnya. Jadi pada awalnya ini, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, dia berdoa. Jadi Yesus itu berdoa, dia minta tolong pada Allah. Jelas sudah. Ya itu setiap harinya kerjaannya Yesus itu ya berdoa. Dia menengadah ke langit. Cara berdoa Yesus seperti itu, menengadah ke langit. Sebagaimana tata cara orang Islam berdoa. Tidak ada di sini istilah atau kata yang menerangkan tentang Yesus berdoa seperti ini. Gitu. Ini jelas sekali bahwa Yesus itu adalah utusan. Dia hamba Allah, dia manusia biasa, dia sosok Rasul yang mulia, utusan Allah. Ini Alkitab ini isinya bagus karena dia menerangkan tentang kehidupan sehari-hari Yesus, dan kita bisa menelusuri bahwa dia sesungguhnya siapa, begitu dalam Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama ini kan kitab suci ambil dari punya Yahudi kan. Kitab suci orang Yahudi, Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim diambil sama orang Kristen dijadikan sebagai kitab suci. Jadilah ini Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Baru ini di sini kita bisa telusuri karena Perjanjian Baru ini ditulis setelah masa kenabian Yesus Kristus. Nah, sedemikian hingga kalau kita ingin tahu siapa itu Yesus, dari mana manuskripnya? Ya dari apa yang ada ini. Ya. Nah, dari sekian tebalnya Alkitab ini, kita bisa mengetahui bahwa tidak ada satupun ayat yang menerangkan secara tegas, jelas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang menerangkan bahwa aku Yesus, aku adalah Tuhan. Nah, kesimpulannya adalah yang kedua, Yesus ternyata bukan sosok yang maha tahu. Karena apa? Dari jauh awalnya dia mengira itu buah ara, ada buahnya, tetapi begitu dekat ternyata tidak ada buahnya. Segala sesuatu yang tidak maha tahu, dia bukan Tuhan. Yesus bukan maha tahu, berarti Yesus bukan Tuhan. Kemudian Yesus lupa, ternyata itu bukan musim buah ara. Dia baru sadar ketika sudah tahu, oh iya ini bukan musim buah ara. Dia lupa. Segala sesuatu yang lupa berarti Yesus berarti itu bukan Tuhan. Yesus lupa, ternyata Yesus bukan Tuhan. Ada yang mau ditanya? Nggak masalah. Jadi lebih baik kita tahu unek-unek apa yang saya kok kurang set tentang Islam dalam hal ini, bisa dijelaskan ke saya gitu, nggak apa-apa. Jadi kita lebih senang gitu loh. Apa yang misalnya dalam ini saya kok kurang paham dalam hal ini, kok saya masih nggak bisa saya terima ya misalnya gitu. Semua sudah bisa diterima. Karena kan memang saya udah yakin 100% ya. Mungkin kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin di saat saya lagi mendalami lagi. Kalau sejauh ini sih belum ada. Sekarang kita bisa mulai syahadat. Kamu bisa pegang tangan saya bersalaman. Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, semoga. Mari kita doa setelah persyahadatan ini sudah sah ya Mbak Nivi ya. Kita doakan semoga beliau menjadi muslimah yang istiqomah ya.